Jackson. Jadi kali ini gue akan ngebahas tentang hikikomori. Jadi hikikomori itu kalau dari bahasa Jepang artinya, bentar gue cari. Menggambarkan seseorang yang tidak bersosialisasi, menyadari diri lingkungan, dan berdiam diri di rumah dari waktu yang lama. Nah, jadi hikikomori ini gue dulu waktu masih kecil gue nggak ngerti ya, tapi semakin gue dewasa gue ternyata hikikomori, yes. Walaupun gue bukan dalam tanda kutip dalam sampai titik yang parah banget, tapi gue parah juga sih tuh kan. Maksudnya gue nggak parahnya, so gue masih sekolah, gue masih melakukan hal-hal yang keluar rumah walaupun setahun sekali mungkin ya, atau mungkin gue masih keluar rumah walaupun gue cuma 1 kali dalam seminggu gitu. Gue akan bahas tentang hikikomori ini. Jadi hikikomori ini lu nggak apa ya, hikikomori ini kalau menurut gue, kalau gue pribadi ya, tersiksa guys, everything. Maksudnya ada orang yang bilang ya kan dia introvert bang, kalau introvert lebih nyaman sama diri sendiri. Kalau menurut gue sih itu gak juga sih. Kadang kayak misalnya gini nih, misalnya kita lagi pengen ngomong banyak gitu, tapi dengan ngomong kita banyak itu kita nggak dihargai, kan mending kita diam gitu loh. Sama kayak hikikomori juga. Hikikomori itu menurut gua kasihan guys, karena kita tuh udah, hikikomori itu menurut gua sangat-sangat apa namanya, menderita guys kalau gua pribadi ya. Jadi hikikomori itu kalian berdiam diri di rumah doang. Misalnya kalian, kalau gua selalu ngerasain guys, dimana cuman di rumah doang. Kalau yang parah itu ya, misal sampai kencing pun di kamar, terus makan pun di kamar, mandi pun di kamar, semuanya di kamar. Jadi kayak seka-seka lah kalau bahasa Indonesia, apa ya, bukan seka-seka, apa ya, dikasih apa, kain badan lu dibasahin pakai air gitu, kayak gitu guys. Itu hikikomori yang udah lumayan parah. Cuman gue sendiri, gue pernah di posisi itu, jadi gue ngerasa bahwa hikikomori ini serius gitu. Maksudnya hikikomori ini nggak bisa dianggap sepele gitu. Dan gue nggak tahu sih kalau di Indonesia ada apa enggak ya, tapi kalau di Jepang kan banyak banget. Gue akan jelasin kenapa kok hikikomori itu bisa ada gitu. Jadi yang pertama, nggak ada orang yang kepingin jadi hikikomori, ya. Jadi kalau kalian ada orang lihat yang dia itu menutup diri dari sosial, itu bukan berarti dia kepingin. Nggak ada orang yang masih kecil kayak lu pengen jadi apa, gue pengen jadi hikikomori gitu. Nggak ada kayak gitu guys, itu karena keadaan ya. Jadi kalau lu ngeliat temen lu atau siapapun itu ada yang hikikomori, menarik diri dari sosialisasi, itu jangan tambah lu jauhin ya, dosa lah secara nggak langsung gitu. Kalau lu nggak bisa bantu ya lu ajak ngobrol lah, sekali 2 kali lumayan kan gitu. Dan beneran guys, hikikomori tuh nggak enak ya. Gue tuh hikikomori tuh kayak lu misalnya ya, gue ngerasain sih, gue udah nggak pernah nongkrong, gue nggak pernah, everything gue lakuin. Tapi kalau gue sih nggak yang parah sih. Kalau yang orang-orang itu kan yang sampai parah, yang sampai apa namanya, yang bener-bener lu kayak di rumah banget gitu. Perlu gue nggak ada orang yang tercipta untuk hikikomori gitu, tapi itu karena keadaan. Mungkin dia nggak dapat kerja, nggak ada teman, duitnya nggak ada. Di sini gue akan ngebahas hikikomori. Mungkin gue akan ngebahas kalau dari sisi orang awam kan, orang mungkin mikir kayak apaan sih hikikomori gitu. Kayak hikikomori itu kok kayaknya apa ya, kayak sebuah masalah gitu mungkin bagi sebagian orang. Tapi kalau menurut gue hikikomori itu bukan masalah ya. Hikikomori itu kayak desperate move, atau bisa dibilang kayak langkah sudah putus asa gitu. Jadi buat orang-orang, bentar azan. So, gue lanjutin dari yang tadi guys. Jadi hikikomori ini dia mengurung diri, menarik diri dari sosial. Manusia itu kan diciptakan dari pelajaran IPS ya, itu kan manusia diciptakan jadi makhluk sosial. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri, karena manusia bukan orang yang, kan manusia itu makhluk yang lemah gitu. Manusia itu bukan hal yang kuat yang bisa berdiri sendiri. Jadi manusia itu perlu orang lain. Ketika dia udah kehilangan satu, misalnya ke aktivitas yang udah sangat-sangat krusial buat kehidupannya, misalnya komunikasi nggak bisa, terus bergaul nggak ada, hiburannya cuma sama diri sendiri, menurut gue itu bakal
sebenarnya bisa guys, tapi ketika dia apa ya, soalnya gue ngalamin, gue tuh nolep parah. Jadi pas gue tuh ketemu orang, even gue sesimpel kayak gue misalnya beli barang di toko gitu, mas aku pengen beli ini gitu, terus harganya mahal gitu, maksudnya kayak gue kayak sungkan gitu, bahkan barangnya sebenarnya gue nggak perlu, tapi karena gue tuh nggak bisa ngomong ya akhirnya gue beli gitu. Akhirnya gue habisnya tuh kayak budgetnya yang barang-barang yang gue nggak perlu beli gitu, karena gue nggak bisa ngomong. Jadi ya itu yang benar-benar yang gue highlight dari hikikomori ini, karena di Jepang kan tingkat kesuksesannya itu sangat susah ya, sangat tinggi, tapi nggak menutup kemungkinan di Indonesia juga bakal ada guys hikikomori itu. Tapi hikikomori ini menurut gue sangat sedih ya, sumpah. Lo hidup tapi lo nggak mati, tapi lo cuman hidup di satu yang harusnya hidup lo harus kayak lo harus lo hidup nyobain kesalahan, nyobain buat apa gagal, tapi lo habisin waktu lo cuman untuk kayak melakukan satu hal yang sama terus menerus gitu. Jadi ya hikikomori itu nggak salah, cuman hikikomori itu inilah desperate move guys. Kayak misalnya misalnya ada orang penyintas bunuh diri, itu menurut gua justru turning pointnya orang yang habis bunuh diri terus gagal itu bukan dia gagal bunuh dirinya, tapi orang lain tahu bahwa dia itu gagal banget gitu. Jadi gimana caranya biar orang lain tahu bahwa lu itu nggak baik-baik aja dengan cara itu. Tapi kadang ya itu salah juga, kadang itu menyakitkan gitu. Ya gue nggak tahu sih, karena nggak semua orang relate lah, tapi intinya itu guys. Jadi hikikomori itu yang gue tahu ya, hikikomori itu sangat menyedihkan guys. Hikikomori itu lo hidup tapi lo cuman apa ya, lo hidup tapi benar-benar nggak ada, hidup lo cuman untuk kayak satu hal doang, jika di rumah gitu doang, nonton komik. Ya emang menyenangkan gitu, tapi dibandingkan orang di luar sana yang hidupnya lebih layak kan kasihan gitu loh bro. Maksudnya ya itu gitu. Maksudnya gini, gua ngebahas bahwa nggak semuanya itu seindah itu. Jadi kayak apa ya, ketika lo mulai berusaha sesuatu, lo jangan cuma lihat baik-baiknya doang. Lo jangan lihat kayak ntar dia sukses, ntar gini. Tapi ketika lo mencoba hal yang sangat-sangat besar, lo jangan mikirin hal yang terbaiknya, tapi lo mikirin hal terburuknya gitu. Gimana kalau misalnya gue gagal, gimana kalau misalnya gue gini, gimana kalau misalnya gue gini. Jadi lo bisa escape plan-nya gimana gitu. Ya kayak hikikomori ini menurut gue serem banget ya soalnya gue pernah ngalamin gitu. Kan gue tuh upload video YouTube 3000 video, tapi nggak ada video satupun yang benar-benar life changing gitu. Maksudnya hidup gue berubah itu nggak ada gitu. Maksudnya gue upload 3000 video 3 tahun nggak ada yang berubah dari hidup gue, dari video. Maksudnya kayak gue terkenal nggak, gue dapet duit juga nggak, ngabisin waktu iya, bahkan gue nilai gue di sekolah jadi jelek banget karena gue harus ngurusin YouTube kan. Even gak ada yang nonton sih, tapi ya itu kayak gue mengurung diri. Dan emang setelah gue alamin itu, hidup itu keras banget gitu guys. Ya gitu lah intinya. Gue bingung juga sih, tapi jadi kalau ada kalian lihat orang hikikomori itu, minimal ajak bicara guys. Orang hikikomori itu nggak seindah itu guys. Bahkan gue capek banget. Even orang yang introvert pun juga menurut gue butuh orang. Maksudnya introvert orang nggak mungkin dia bisa sendiri terus. Itu bullshit lah kalau kata gue. Orang apa, kalau gue sih kayak asalnya tapi kan dia introvert bang, dia nggak suka sama gue bla bla bla. Menurut gue tuh enggak guys, cuman language-nya dia beda sama orang-orang ekstrovert. Orang ekstrovert mungkin dia menguasai gimana caranya ngomong biar orang itu percaya sama dia. Tapi kalau orang introvert ya biasanya kosongan gitu, apa adanya. Kalau emang nggak bener ya nggak bener, kalau apa ya. Jadi dia nggak try to make you believe. Jadi benar-benar gitu. Makanya
ya itu sih kalau menurut gue. Jadi apa ya guys ya, ya pokoknya itu sih kalau apa, kalau sepengalaman gue jadi hikikomori tuh nggak enak banget ya. Hikikomorinya nggak parah sih, maksudnya nggak yang sampai benar-benar gue nggak kalau yang hikikomori tahap akhir itu kan yang benar-benar dia itu nggak apa namanya ya, pokoknya benar-benar nggak apa, nggak keluar rumah sama sekali, benar-benar cuman di kamar atau kamar mandi doang, tapi di rumah gitu, beli barang pun online. Itu kan yang udah level parah. Kalau gue mungkin belum, tapi yang belum aja pun gue udah ngerasa gak enak banget gitu. Karena tapi kadang gue tuh suka, nggak tahu sih, tapi kalau yang udah, soalnya begini guys, hidup itu kan nggak cuman di depan orang doang, atau hidup itu di belakang orang doang. Kita hidup kan selalu di dua sisi, kadang ada orang kita ngomong, gak ada orang kita diem gitu kan. Ketika lu hikikomori, lu tuh bakal kehilangan skill ngomong lu bakal kehilangan skill berbicara lu. Ketika lu udah gak bisa bicara sama orang, lu gak bisa menyampaikan apa yang lu pikirkan, dan lu bakal lebih mudah untuk gagal. Dan ketika lu udah menarik diri dari lingkungan sosial, lu bakal lebih mudah untuk susah hidup lu, untuk kayak ngelamar kerja atau apa, udah hopeless duluan lah. Dan itu menurut gue yang paling susah. Ketika lu udah hopeless, mau sejago apapun lu, skillful apapun lu, tapi lu udah hopeless, lu bakal gagal. Ya udah, kita bakal gagal aja gitu, karena kan belum coba udah nyerah, intinya kayak gitu. Nah jadi hikikomori kalau menurut gue tuh udah ya sedih lah gitu. Jadi kalau gue nggak tahu sih apakah ada orang yang anggap hikikomori itu enak. Kalau menurut gue nggak enak guys, walaupun dia di rumah, tapi itu kayak tekanan batin gitu loh. Semua orang pasti pengen sukses, semua orang pengen kaya, semua orang pengen sukses gitu, pengen nikah ya kan, pengen, yang cowok mungkin pengen punya cewek, yang cewek mungkin pengen punya cowok. Tapi kan ya itu tadi, karena ada sesuatu hal yang nggak bisa, akhirnya menutup diri. Dan yang gue berusaha untuk menjadi orang itu gitu. Sedih gitu ketika lo, saya misalnya gini, lo di rumah nonton komik gitu kan, lo nonton YouTube, nonton apa, lo benar-benar udah enjoy banget sama hidup lo. Terus lo keluar rumah, lo ketemu sama temen, terus teman-teman lu cerita, gue jalan-jalan, gue pergi sama dia, gue pacaran sama dia, gue makan-makan sama dia, gue main ini, gue gini-gini, gue ke sini, gue ke sini, gue ke situ. Tapi lu cuma di rumah gitu. Jadi lu tambah makin rasanya nggak kepingin ketemu orang gitu, karena orang tuh kayak lu nggak dianggap, lu nggak ada, lu benar-benar out of nowhere. Terus tiba-tiba lu nge-spawn di situ gitu kan, maksudnya tiba-tiba hilang terus karena lu harus sekolah, akhirnya lu terpaksa ketemu itu. Jadi ya itu enaknya hikikomori. Kalau gue sendiri sih gitu sih. Jadi kenapa biasanya orang yang udah hikikomori biasanya itu udah nggak bakal, udah susah lagi untuk sebelumnya, karena emang udah sering kecewa kan. Kalau gue sih kalau gue rasa hikikomori karena orang-orang itu pada kecewa kan sama keadaan hidup. Kenapa kok gue gini, kenapa kok gue gini. Kalau dia jadi CEO nggak mungkin dia jadi hikikomori, dia udah kerja, udah mungkin senang-senang gitu kan. Itu aja sih yang gue rasain sebenarnya. Hikikomori sendiri menyenangkan sebenarnya, kayak lu bisa nonton komik seharian gitu. Tapi ada part yang gak menyenangkannya ketika lu udah masuk ke real life. Lu misalnya pengen nyari kerja atau lu pengen apa, terus lu berbaur sama orang, lu ngomong sama orang, terus lu ngebandingin secara nggak langsung hidup orang. Kok enak ya, kok dia bisa main sama temennya, kok dia bisa diajak temennya, kok dia bisa gini-gini, kok dia keluar, kok dia ada temennya, kok dia ada pasangannya, kok dia ada apanya. Akhirnya lu cuma di rumah doang gitu, nggak ngapa-ngapain, lu cuman ya ngelakuin apa kayak rasanya lu missing out gitu. Nah disitulah menurut gue semakin lu menarik diri. Jadi intinya itu apa ya itu sih kalau menurut gue nggak enak lah intinya. Di hidup itu balance, lu ketemu orang, lu ada waktu buat diri lu sendiri, ada waktu buat lu kerja. Itu hidup paling enak kayak gitu guys, balance. Hidup yang nggak enak ya lu over
lu terlalu senang-senang, lu terlalu happy ya sampai lu lupa gitu kerjaan lu apa, atau mungkin lu terlalu forsir diri lu sampai capek banget sampai lu lupa gimana cara bahagia gitu. Itu hidup yang salah tuh kayak gitu guys. Intinya kita harus balance aja sih. Itulah hikikomori dari Journey to Heaven. Thank you yang nonton guys, sorry kalau ada salah kata. Bye.